Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita di sini dari kelompok satu dari mata kuliah Aljabar Linear ingin menjelaskan mengenai nilai eigen dan faktor eigen. Di sini kelompok satu yaitu ada Teh Kholisa Lustinasari, Faras Rangga Widagdo, Rinaldi Muhammad Syauki yaitu saya sendiri, kemudian Gaduh Hartawan dan Fani Ristifatona. Untuk pembahasannya yaitu dimulai dari definisi nilai eigen dan vektor eigen, kemudian langkah-langkah mencari nilai eigen dan vektor eigen, yang ketiganya yaitu contoh soal, dan kemudian yang terakhir adalah latihan soal. Kita mulai di definisi nilai eigen dan faktor eigen, vektor eigen yang akan dijelaskan oleh Fani Ristifatona. Kepada saudari Fani Ristifatona dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Rinaldi yang telah memberikan saya kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, aku Fani Ristifatona dengan NIM 12070504148. Di sini aku mau jelasin tentang definisi nilai dan vektor eigen. Jadi apa sih nilai dan vektor eigen itu? Kita pakai permisalan dulu ya. Misalkan kita punya matriks yang ukurannya A N kali N. Nah, A N kali N ini adalah matriks bujur sangkar. Artinya, bujur sangkar ini apa? Artinya jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Nah, vektor V apa? Vektor V adalah vektor tak nol di Rn, di R pangkat N, dan lambda adalah skalar real sedemikian sehingga memenuhi V sama dengan lambda V. Nah, perkalian antara matriks dengan vektor tidak nol itu ternyata bisa dijadikan sebagai perkalian vektor yang tak nol. Jadi dengan suatu skalar. Jadi ini tuh bisa kelipatannya saja. Nah, jadi perkalian matriks dengan vektor itu hanya perkalian vektor atau kelipatan lambda sebesar lambda kali lipat dikalikan dengan vektor tak nol itu. Nah, kalau misalnya kita udah memenuhi bentuk seperti yang tadi, V sama dengan lambda V, maka lambda dinamakan nilai eigen dari A. Sedangkan vektor V, nah si V-nya itu sendiri yang berkaitan dengan lambda, atau ada yang mengatakan dengan yang berkorespondensi dengan lambda, nah itu dinamakan dengan vektor eigen dari A. Nah, teman-teman nggak akan ngerti kalau misalnya aku jelasin kayak gini, karena ini ada ilustrasinya. Ilustrasinya saya menggunakan latihan soal di chapter 5.1. Boleh langsung ke latihan soalnya. Oke. Nah, jadi ini misalkan kita punya matriks, kan tadi dikatakan matriksnya A N kali N. Baris sama dengan jumlah kolom kan. Nah, ini kita ibaratkan 1, 2, 3, 2 ini adalah matriks A. Nah, dan di sampingnya itu 1 min 1 itu adalah V. Nah, kita kalikan saja A antara A dengan V. 1 dikali 1 kan 1 ya. Terus ditambah 2 dikali min 1 sama dengan min 2 kan. Jadi 1 ditambah min 2 sama dengan min 1. Nah, jawabannya saya taruh di sampingnya kan. Terus 3 dikali 1, 3. Ditambah 2 kali min 1, min 2. 3 tambah min 2 sama dengan 1. Nah, kita tinggal cari skalarnya aja. Gimana cara nyari skalar? Skalar itu didapat dari kalau misalnya kita dikalikan dengan vektor, hasilnya akan memenuhi dari perkalian itu. Nah, yang memenuhi adalah min satunya. Jadi kita min 1 dikali dengan nilai vektor eigen itu. Nanti kalau misalnya kita kaliin lagi antara si min 1 ini, min 1 dikali 1 itu jawabannya akan min 1. Nah, kalau misalnya min 1 dikali min 1 jawabannya akan 1. Berarti ini sesuai. Ini memasuk ini apa ya? Ini cocok gitu ya, termasuk dengan nilai eigen tadi. Jadi min 1 adalah nilai eigennya dan 1 min 1 adalah vektor eigennya. Mungkin semoga mudah dipahami ya teman-teman. Cukup dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saudari Fani Ristifatona untuk penjelasannya mengenai definisi nilai eigen dan vektor eigen.
Kemudian kita lanjutkan ke langkah-langkah mencari nilai eigen dan vektor eigen yang akan dijelaskan pertama kali oleh Saudara Faras Rangga. Kepada Saudara Faras Rangga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prinaldi. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menghitung nilai eigen itu gimana sih. Yang pertama itu bentuk matriksnya menjadi lambda identitas itu dikurang A. Kalau udah dibentuk itu nanti tinggal langsung hitung determinannya. Jangan lupa sama dengan 0. Dan selanjutnya untuk karakteristiknya tentukan persamaan karakteristik dari lambda identitas yang dikurang A sama dengan 0 yang tadi. Dan tinggal dihitung akar persamaan dan nilai lambda. Selanjutnya hitung vektor eigen dari SPL lambda identitas dikurang A. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat soal. Bisa langsung di soal, Prinaldi. Nah, ini ada latihan soalnya. Jika A-nya itu 0, 1, min 2, min 3. Nah, untuk mencari eigennya kita ubah dulu. Jadi A dikurang identitas lambda. Terus determinannya di 0, 1, min 2, min 3 dikurang lambda 0, 0, lambda. Ini tuh identitasnya. Terus hasilnya ini. Nah, jadi nilai determinannya adalah determinan A dikurang identitas lambda sama dengan 0. Ini hasilnya X lambda kuadrat tambah 3 lambda plus 2 sama dengan 0. Cari akar-akarnya. Yang pertama ada lambda plus 1 dan lambda plus 2. Lalu lambdanya sama dengan min 1 yang pertama dan lambdanya sama dengan min 2 yang kedua. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Prinaldi. Moderator maksudnya salah. Ya, terima kasih Saudara Faras Rangga. Kemudian untuk selanjutnya masih mengenai langkah-langkah untuk menentukan nilai eigen dan vektor eigen yang akan dijelaskan oleh Saudara Gaduh Hartawan. Kepada Saudara Gaduh Hartawan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A. Langkah pertamanya adalah membentuk matriks lambda dikali matriks identitas dikurangi matriks A. Lalu langkah selanjutnya adalah menghitung determinan dari lambda dikali matriks identitas dikurangi matriks A sama dengan 0. Langkah ketiga yaitu menentukan persamaan karakteristik dari lambda dikali matriks identitas dikurangi A sama dengan 0. Lalu hitung akar-akarnya. Yang terakhir adalah hitung vektor eigen dari SPL lambda dikali matriks identitas dikurangi A dikali X sama dengan 0. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Gaduh Hartawan untuk penjelasannya. Kemudian kita akan lanjut ke contoh soal yang akan dijelaskan oleh Kholisa Lustinasari. Kepada Saudari Kholisa dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Langsung aja kita bahas contoh soalnya. Jadi contoh soal ini ada dua, cara mencari nilai eigen dan mencari vektor eigen. Nah, yang di slide ini yang ditampilkan ini kita cari nilai eigen terlebih dahulu nih. Ada soal, diketahui vektor X nilainya itu 1 dan 2 merupakan vektor eigen dari matriks A. Nah, matriks A ini ordonya 2 kali 2. Kemudian yang ditanyakan tentukan nilai eigennya. Dalam simbolnya itu lambda. Nah, kita ingat persamaannya persamaan nilai eigen sama vektor eigen itu matriks A dikalikan vektor hasilnya akan sama dengan nilai eigen dikali dengan vektor.
kita langsung ubah aja nih nilai matriks A-nya jadi 3, 0, 8, min 1. Terus nilai X, vektor X-nya 1 dan 2, kemudian dicari nilai lambdanya berapa, terus ini ditulis lagi nilai vektor eigennya. Nah, kita operasikan, ini kan matriks 2 kali 2 sama dikali matriks baris 2 kali 1. Akan menghasilkan matriks baris 2 kolom 1. Caranya itu 1 kali 3, 3. Ditambah baris matriks 2 kali 2 dikali kolom matriks 2 kali 1. Nah, kita cari nih nilainya. Caranya 3 kali 1 kan 3. 2 kali 0 itu 0, dijumlahkan. Nah, kemudian yang bawahnya sama. 1 dikali 8, 8. Minus 1 dikali 2, sama dengan minus 2. Min ketemu plus, jadi min. Nah, 3 tambah 0 hasilnya 3. 8 dikurang 2, ini 3. 8 dikurang 2 hasilnya 6. Nah, 3, 6 ini sama dengan berapa kali kelipatannya jika hasilnya 1 sama 2. Maka hasil nilai eigennya itu 3. Ketika lambdanya kita kasih 3, akan sama nilainya seperti yang 3 sama 6. Kayak gitu cara cari nilai eigen. Menggunakan persamaan tadi. Matriks A kali X sama dengan lambda kali X, vektor X. Contoh soal yang kedua yaitu mencari vektor eigen. Nah, diketahui soalnya ini lambdanya itu nilainya 2, merupakan nilai eigen dari matriks A. A-nya itu nilainya minus 1, 3, 2, dan 0. Tentukan vektor eigennya. Kalau yang tadi di pembahasan sebelumnya kita pakai persamaan rumus yang matriks A kali vektor sama dengan lambda kali vektor. Nah, kalau sekarang untuk mencari vektor itu pakai determinannya. Nah, kita ubah dulu nih dari rumus ini ke dalam, masukin ke dalam bentuk soalnya. Dari determinan lambdanya itu lambda, nanti dulu. Terus lanjut aja. Maaf, tadi keputus. Tadi kan sampai sini. Itu kan, nah kemudian kita, nilainya itu sama dengan matriks minus 1, 3, 2, 0. Kemudian dipindahkan kan, pindah ruas nih dari sama dengan pindah ruas jadi negatif, tadinya positif jadi negatif. Nah, kemudian kita operasikan ini yang di dalam kurung, dapat hasilnya jadi lambda plus 1, min 3, min 2 lambda. Nah, udah setelah itu, kemudian proses selanjutnya itu masukkan nilai lambda sama dengan 3. Nah, si lambda ini kita ubah jadi 2. Maaf, ini salah nih tuh. Maaf ya, ini 2 maksudnya. Jadi 2 ditambah 1, min 3, min 2, 2 sama dengan 0. Yang ini yang di atas, masukkan nilai lambda ini sama dengan 2 harusnya. Bukan 3. Ini soalnya kan lambda sama dengan 2. Mohon maaf moderator. Bukan yang itu salahnya. Nih. Enggak. Nah, iya. Hasilnya itu 3, min 2, lambda 2, min 2. Oke, benar. Terus, sama dengan 0. Nah, dari hasil 3, min 2, 2 ini, kita operasikan OBE-nya, membentuk bawahnya ini biar 0, enggak mesti 0, sih, harus diubah jadi kayak bentuk matriks identitas lagi. Nah, tapi pada soal yang ini, pada saat saya proses OBE ini, kan 3 ini kita ubah jadi 1 kan. Caranya B1 dibagi 3, terus min 3 dibagi 3, hasilnya 1, min 1. Kemudian, min 2 ini kita ubah min 2-nya jadi 0. Matriks identitas kan sininya 0, yang ini jadi 1. Nah, B2 caranya biar ini jadi 0, B2 ditambah 2 kali B1. Yang atas ditulis ulang karena nggak ada operasi apa-apa. Kemudian yang kedua hasilnya 0, 0. Nah, ketika baris ini ada yang 0, 0, udah kita berhentikan proses OBE-nya. Dapat nilai 1 min 1 atau diubah menjadi persamaan baru, yaitu menjadi V1 dikurang V2 sama dengan 0 atau sama dengan juga V1 sama dengan V2. Jika diibaratkan V1 sama dengan 1, maka V2 juga sama dengan 1. Nah, ketemulah hasilnya kayak gini. Lanjut ke latihan soal.
Nah, latihan soal yang saya dapat ini dari buku Howard Anton edisi ke-9 bab 2 subbab 2.3 exercise set 2.3 nomor 14. Nah, ada bentuk persamaan gini. Nah, ini tuh nggak diketahui vektornya berapa, nilainya berapa, cuman kayak gini aja. Nah, cara mencarinya itu pertama untuk mencari vektor sebelumnya kita harus dapat dulu nilai eigennya. Jadi kalau ada persamaan kosong kayak gini, belum ada apa-apa, yang pertama harus dicari itu nilai eigennya terlebih dahulu. Nah, nilai eigen. Terus nilai eigen. Pertama tuh caranya ubah persamaan di atas ke dalam bentuk matriks kan. Kita ubah nih bentuknya 1, 2, 2 sama dengan 1. Kemudian pakai persamaan yang lambda kali identitas sama dengan dikurang matriks A dalam kurung ini vektor sama dengan 0. Nah, kita ubah dulu bentuknya ke dalam bentuk soalnya. Kita samakan lambda sama dengan 1 identitas karena 2 kali 2 matriksnya 1, 2, 2, 1 sama dengan 0. Oke. Nah, kita operasikan ini yang di dalam kurung. Dapat hasilnya lambda kali 0, 0 lambda dikurang. Caranya dikurang lambda kurang 1, 0 dikurang 2 kan hasilnya 0. Hasilnya minus 2. 0 dikurang min 2 sama dengan min 2. Lambda dikurang min 1. Ini hasilnya. Kemudian, untuk menentukan nilai lambda, caranya pakai determinan. Nah, kita ingat determinannya itu, caranya itu lambda dikurang 1 dikali lambda dikurang 1 dikurang minus 2 dikali minus 2. Oke, ini kita dapatkan lambda dikurang 1, lambda dikurang 1 dikurang minus 2 dikali minus 2 kan hasilnya 4. Sama dengan 0. Kemudian, yang di dalam kurang ini hasilnya lambda kuadrat. Ingat nggak cara pakai yang, aku bilangnya dulu cara pelangi. Jadi lambda kali lambda, lambda kali minus 1, minus 1 kali lambda, minus 1 kali minus 1. Dapat hasilnya ini kemudian dikurangin 4. Positif ketemu min. Dapat hasilnya karena ini 1 ditambah 1 dikurang min 4 hasilnya min 3. Min lambda, min 2 lambda. Nah, ketemu. Nah, kita faktorkan caranya. Cara faktornya ketemu hasilnya lambda ditambah 1 sama 0 lambda dikurang 3. Atau akan menghasilkan nilai eigen baru yaitu lambda sama dengan min 1 atau lambda sama dengan 3. Nah, setelah kita dapat nih nilai eigennya, kita bisa cari nilai vektor eigennya. Caranya kita buktikan dulu kalau lambdanya sama dengan min 1 itu. Pakai nilai lambda sama dengan min 1. Nah, kita langsung ke pakai persamaan yang di determinan. Sudah jadi langsung ke determinan. Nah, si nilai lambda ini langsung diisi pakai nilai min 1. Min 1, min 1, min 2, min 2, min 1, min 1. Nah, hasilnya jadi dapat min 2, min 2, min 2, min 2 kayak gini. Nah, kemudian kita proses OBE lagi untuk mencari nilai V1 dan V2-nya kan. Nah, cara pakai OBE-nya itu berarti min 2 dibagi min 2 hasilnya 1, min 2 bagi 2 1. Nah, min 2 biar 0 kan ini min 2 ini di bawah ini harus jadi 0 kan. Harus jadi 0. Jadi caranya OBE-nya B2 ditambah 2 kali B1 ditambah nih karena di sini negatif. Jadi dapatnya 0, 0. Nah, dapat persamaan baru lagi. Jadi V1 sama ditambah V2 sama dengan 0 atau V1 sama dengan min V2. Kemudian kalau lambdanya sama dengan 3. Next. Tadi nah ini sekarang lambda sama dengan 3. Sama pakai persamaan yang udah dideterminanin, yang udah dalam bentuk ini. Kita ganti nih lambdanya jadi 3. Jadi 3 dikurang 1, min 2, min 2, 3 dikurang min 1. Nah, hasilnya jadi 2, min 2, min 2, 2. Terus proses OBE lagi. Caranya 2 ini jadi 1. Caranya pakai B2 dibagi 2. Dapat 1. Min 2 dibagi 2, min 1. Nah, min 2 ini biar jadi 0, caranya B2 ditambah 2 kali B1. Nah, pakai tambah karena di sini negatif. Dapat nih persamaannya 1 sama min 1 atau menjadi V1 sama V1 dikurang V2 sama dengan 0 atau V1 sama dengan V2. Nah, kita buktikan nih apakah benar nih hasil vektornya itu. Nah, tadi kalau kita pakai lambda min 1 itu nilai vektor eigennya V1 sama dengan min V2. Nah, kita asumsikan. Jadi kalau V1-nya 1 ya berarti V2-nya sama dengan min 1. Nah, kita buktikan pakai persamaan yang
matriks kali vektor sama dengan lambda kali vektor. Masukin matriksnya 1, 2, 2, 1, vektornya 1, min 1, sama dengan min 1, 1, min 1. Kita operasikan nih. Kemudian dikalikan kan caranya, baris kali kolom. Dapat nih 1 ditambah min 2, 1, 2, 1 kali 2 dapat 2, min 1 kali 1 dapat min 1. Hasilnya itu min 1 sama dengan 1. Nah, sama kan nilainya kalau misalnya ini min 1 dikaliin ke sini, kan hasilnya sama, bakalan min 1 dan 1 juga. Jadi terbukti ya benar. Nah, kalau lambdanya sama dengan 3 dengan hasil nilai vektor eigennya itu V1 sama dengan V2. Kita asumsikan V1-nya itu sama dengan 1, berarti kan V2-nya juga sama dengan 1. Nah, pakai persamaan yang tadi juga sama, yang kayak pembuktian yang pertama. Vektor matriks A dikali vektor sama dengan lambda kali vektor. Ini juga sama pakai baris kali kolom. 1 kali 1, 1, 2 kali 1, 2, tambah 1 kali 2, 2, ditambah 1 kali 1, 1. Nah, 3 sama min 1, bener nggak nih vektornya hasilnya lambda? Itu 3, 1 sama 1. Ternyata benar, terbukti, berarti benar. Kalau lambda 3 itu vektor eigennya V1 sama dengan V2. Oke, cukup. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih, Teh Khalisa. Selanjutnya kita ke latihan soal yang akan dibahas oleh Saudara Gaduh Hartawan. Pada Saudara Gaduh Hartawan dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan latihan soal di mana diminta untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A, yaitu 1, 4, 2, dan 3. Langkah pertama adalah membentuk matriksnya menjadi lambda dikali matriks identitas dikurangi matriks A. Tapi di sini saya menggunakan cara sebaliknya, yaitu matriks A dikurangi lambda dikali matriks identitas. Maka diperoleh 1 dikurangi lambda, 4, 2, lalu 3 dikurangi lambda. Langkah selanjutnya, mencari persamaan karakteristiknya dengan cara mencari determinan dari matriksnya. Untuk mencari determinan dari matriks ordo 2x2, bisa dengan cara AD dikurangi BC, di mana A adalah 1 dikurangi lambda, lalu D-nya 3 dikurangi lambda, dikurangi B yaitu 4, dan C-nya 2. Maka diperoleh persamaan karakteristiknya, yaitu di sini lambda pangkat 2 dikurangi 4 lambda dikurangi 5, lalu memfaktorkannya menjadi lambda dikurangi 5, lambda ditambah 1 sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah mencari akar-akar atau nilai eigennya. Maka diperoleh nilai eigennya adalah lambda 1 sama dengan 5 dan lambda 2 sama dengan negatif 1. Next. Langkah selanjutnya adalah mencari vektor eigennya. Mencari vektor eigen yang pertama dari nilai eigennya sama dengan 5. Di sini kita tinggal mensubstitusikan lambdanya menjadi 5. Jadi 1 dikurangi 5 sama dengan negatif 4, lalu 4 tetap 4, 2 tetap 2, 3 dikurangi 5 sama dengan negatif 2. Maka diperoleh vektor eigennya adalah 1, 1. Di sini untuk mencari vektor eigennya, saya menggunakan cara operasi baris elementer atau OBE. Selanjutnya, untuk mencari vektor eigen dari nilai eigen negatif 1, sama seperti sebelumnya, di sini hanya mensubstitusikan nilai lambdanya menjadi min 1. Maka 1 dikurangi negatif 1 menjadi positif, 1 ditambah 1, yaitu sama dengan 2, 4 tetap 4, 2 tetap 2, 3 dikurangi negatif 1 menjadi 4. Maka vektor eigennya adalah min 2 dan 1. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya, Saudara Gaduh. Kemudian untuk yang terakhir adalah penjelasan latihan soal dari saya sendiri. Saya mengerjakan latihan soal dari exercise 5.1 nomor 5 yang poin B. Yaitu carilah nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A sama dengan 2, min 3, 0, dan 2. Pertama-tama kita mencari nilai eigennya. Kita rubah ke bentuk ininya dulu. Lambda matriks identitas minus matriks A kali vektor sama dengan 0. Kemudian untuk mencari determinannya,
kita masukkan menjadi 2 dari nilai ini ya, dari nilai matriks A-nya, 2 minus lambda min 3 kosong, kemudian 2 minus lambda sama dengan lambda kuadrat kurangi 4 lambda ditambah 4 sama dengan lambda minus 2 kuadrat atau lambda minus 2 dikali lambda minus 2 sama dengan kosong. Jadi dapat diketahui bahwa nilai eigennya adalah lambda sama dengan 2. Kemudian untuk mencari vektor eigennya, lambda sama dengan 2. Nah, kita tulis dulu ulang ininya. Kemudian masukkan si lambdanya ya. Nah, dari sini, ini harusnya jadi 2. 2, ini 2 minus 2 juga. Nah, dimasukkan, disubstitusikan lambdanya. 2 minus 2 sama dengan 0, 0, min 3, 0 juga. Nah, kemudian kita melakukan operasi baris elementer, yaitu baris pertama dibagi minus 3. Kemudian mendapatlah hasil seperti ini. 0, 1, 0, 0. Dapat diketahui bahwa V1-nya sama dengan 1, V2-nya sama dengan 0, maka vektor eigennya adalah 1 dan 0. Mungkin segitu penjelasan saya mengenai latihan soalnya. Dan ya sudah berakhir bahwa penjelasan dari kelompok kita mengenai nilai eigen dan vektor eigen. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata maupun dalam cara mempresentasikannya ada yang kurang atau ada kendala-kendala dari internet atau apapun itu. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.